Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Dianabila, NIM 2018 04300031 dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sini saya akan menyampaikan tentang Bank Indonesia. Berdirinya Bank Indonesia dimulai pada tahun 1746, di mana Bank Koran and Bank Fanlening merupakan bank pertama di Nusantara yang bertujuan menunjang kegiatan perdagangan. Kemudian disempurnakan menjadi The Bank Van Koran and Bank Fanlening yang bertugas memberi pinjaman kepada pegawai VOC. Namun pada tahun 1818 Bank Koran and Bank Fanlening ditutup karena terjadi krisis keuangan. Kemudian pada tahun 1828 didirikan Javasek Bank yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1953 berdirinya Bank Indonesia muncul karena adanya desakan kuat wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJP. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJP dengan besaran 97%. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 mendirikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas Bank Indonesia tidak hanya sebagai bank sirkulasi, namun juga sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Selanjutnya, Bank Indonesia bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter. Pada masa ekonomi terpimpin oleh Soekarno, Gubernur Bank Indonesia ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral. Dalam bidang perbankan, terdapat doktrin Bank Berjuang berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia, yang pendiriannya melalui Perpres Nomor 17 Tahun 1965. Dalam masa implementasi Bank Berjuang, Bank Indonesia diubah menjadi BNI Unit 1, sedangkan bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi Bank Unit 2-4. Pada tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia ditetapkan menjadi bank sentral yang bersifat independen. Tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian bank sentral yang independen ditetapkan pada tahun 2004. Pada tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Transformasi Bank Indonesia. Bank Indonesia bertransformasi menjadi bank sentral digital sebagaimana wujud dari visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Adapun arah yang menjadi langkah transformasi bank sentral yaitu yang pertama transformasi kebijakan, transformasi organisasi, dan transformasi SDM dan budaya kerja. Status dan kedudukan Bank Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral telah ditetapkan status dan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Hal tersebut dilakukan guna dapat menjalankan fungsi dan peran otoritas moneter secara efektif dan efisien.
Sebagai badan hukum, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum serta bertindak atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi mengenai prodi ekonomi dapat diakses melalui info di atas. Terima kasih.